Hati-hati mams, ibu tanpa riwayat darah tinggi juga bisa mengalami preeklamsi. Yuk, cek penjelasannya bersama saya, Dr. Naila Ferry dari Puskesmas Tekung. Nah, ternyata ada beberapa kelompok yang bisa mengalami preeklamsi. Yang pertama adalah hamil di usia lebih dari 35 tahun. Yang kedua, belum pernah melahirkan. Yang ketiga, kehamilan yang sekarang dibanding kehamilan sebelumnya berjarak lebih dari 10 tahun. Dan yang keempat adalah ibu hamil yang sebelum kehamilannya mengalami obesitas dengan indeks massa tubuh di atas 30. Selanjutnya ada kehamilan kembar. Wah, padahal kita berpikir kalau kehamilan kembar itu lucu-lucu gitu ya. Tapi padahal pada proses kehamilannya sendiri, kehamilan kembar itu memiliki potensi untuk mengalami preeklamsi. Selanjutnya, ada ibu yang mengalami preeklamsi di kehamilan sebelumnya atau ada keluarga dekat yang mengalami preeklamsi. Lalu, ada ibu yang mengalami darah tinggi sebelum hamil atau hipertensi kronis. Lalu, ada ibu yang mengalami kencing manis atau diabetes mellitus dan ibu yang mengalami penyakit ginjal. Preeklamsi adalah kondisi di mana ada peningkatan tekanan darah pada ibu hamil. Dan tidak hanya ada peningkatan tekanan darah, tapi juga disertai dengan adanya penurunan dari fungsi dari ginjal. Maka dari itu, pada kencingnya ibu hamil dengan preeklamsi akan didapatkan protein pada urinnya. Biasanya saat ibu hamil dengan preeklamsi diukur tekanan darahnya menggunakan tensi, hasilnya biasanya di atas atau sama dengan 140/90. Nah, selanjutnya kita bahas tentang gejala dari preeklamsi. Biasanya ibu hamil yang mengalami peningkatan tekanan darah ini mengalami kondisi sakit kepala, kemudian bisa ada pandangan kabur, lalu ada bengkak pada bagian tubuh, ada nyeri ulu hati atau mual muntah. Jadi apabila ada ibu hamil yang mengalami sakit kepala, yuk coba cek tekanan darahnya. Jangan-jangan mams ada resiko untuk mengalami preeklamsi. Preeklamsi bisa terjadi sebelum persalinan, saat persalinan, atau bahkan setelah persalinan. Namun pada umumnya terjadi sebelum atau saat persalinan. Oleh karena itu sebenarnya untuk preeklamsi ini bisa dideteksi menggunakan screening preeklamsi kurang dari 20 minggu dan bisa ditegakkan pada kehamilan di atas 20 minggu. Oleh karena itu, yuk ibu hamil lakukan pemeriksaan ANC secara rutin agar dokter atau bidan bisa memantau tekanan darah ibu hamil dan memantau gejala yang dialami oleh mams pada saat kehamilan. Apabila mams menyepelekan kondisi preeklamsi ini, hati-hati, karena bahayanya adalah yang pertama preeklamsi akan jatuh pada kondisi yang lebih berat atau bahkan akan terjadi eklamsi, akan terjadi kejang pada ibu hamil, lalu ada penurunan kesadaran dan bahkan ada kematian baik ibu dan bayinya. Untuk persalinannya sendiri, ibu hamil yang mengalami preeklamsi dan kondisi tekanan darahnya terkontrol masih ada kesempatan untuk melahirkan secara normal. Namun yang harus digarisbawahi di sini adalah proses persalinannya itu harus terpantau ketat oleh dokter spesialis kandungan dan biasanya dilakukan di rumah sakit. Namun pada ibu hamil yang mengalami preeklamsi pada kondisi yang lebih berat, sepertinya persalinan sesar adalah persalinan dengan metode yang paling aman. Preeklamsia tidak dapat dicegah dan sampai saat ini tidak ada upaya yang maksimal dalam pencegahan preeklamsi. Namun, resiko dari preeklamsi dapat kita minimalisir dengan gaya hidup sehat. Yang pertama, kurangi konsumsi makanan dengan tinggi garam. Yang kedua, banyak konsumsi air putih. Yang ketiga, perbanyak istirahat cukup. Yang keempat adalah perbanyak konsumsi antioksidan. Antioksidan ini bisa didapatkan di buah dan sayuran. Dan antioksidan ini memang dipercaya dapat meminimalisir resiko dari preeklamsi. Dan yang terakhir dan terpenting adalah rutin melakukan kunjungan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan agar kondisi kehamilan mams dapat terkontrol dengan baik oleh kami, dokter dan bidan. Ayo mam, rutin periksakan kehamilannya agar tercipta kehamilan yang sehat dan terhindar dari bahaya preeklamsi sehingga buah hati tercinta dapat lahir dengan selamat.